Sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah karena video ini gak bakal mulai kalau kalian gak klik oke. Gua hitung 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton. Hai. Tahu nggak aku habis meeting dari mana? Dengan siapa? Oh, pasti kamu nunggu-nunggu ya kalian para netizen. Nah, tahu nggak sih guys? Tadi aku kasih masukan ya bahwa bener-bener nih yang namanya kesehatan jiwa itu di nomor satu kan sekarang. Apalagi orang yang mau mengadopsi anak atau memelihara anak ya dengan kondisi-kondisi yang sudah ditentukan oleh persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh kami dari salah satunya Departemen Sosial ya kan. Nah, gini guys, ternyata dia Pak DS itu dan keluarganya nggak mau loh dites kejiwaannya, katanya loh ya. Nah, ini kita mau ngasih tahu nih apakah benar hal ini gitu loh. Kalau dia tidak mau dengan tes kejiwaan tersebut, artinya there's something wrong with him gitu loh. Nah, apakah ini memang proses tersebut hanya mengada-ngada atau memang dia berani fight untuk memperjuangkan seorang Gala? Benar nggak sih? Jadi nanti apapun ya yang namanya hukum alam itu akan terseleksi dengan sendirinya kok. Ya guys, kita lihat ya guys perkembangannya ya. Yang jelas tadi saya memberikan masukan yang yang sesuai dengan porsi saya dan ditanggapi dengan positif sih, seperti itu gitu loh guys. Nah, sekian dulu aja. Nanti karena besok libur, jadi saya harus menenangkan diri sesaat. Satu hari lumayan ya untuk mengolah nih permasalahan ini, karena kan ini kan udah masuk ke persidangan ya. Jadi mau tidak mau sesuai dengan aturan Departemen Sosial, kalau mengurus anak itu harus melalui jalur psikotes. Keren nggak? Thank you. Saya minta dukungannya ya guys. Pokoknya dukung saya, support saya, like saya, dan jangan lupa follow. Karena semakin banyak dukungan untuk saya, artinya semakin banyak dan saya lebih percaya diri untuk membela seorang Dede Gala yang luar biasa lucu. Oke? Kita gading. Menggugat lagi? Ya. Kenapa dia tidak setuju? Kan gitu. Karena pihak pengadilan tidak akan mau ACC. Karena Pak Sudadinya tidak setuju, jadi pihak pengadilan tidak mau ACC. Ya. Nah, karena dia tidak mau ACC, tidak menyetujui permohonan kita, tentu kita gugat. Amski yang bisa memindahkan makam Kak Vanes hanya anak kandungnya Gala. Ada ahli hukum yang bilang, Mam. Wow, serius? Baguslah kalau gitu. Kan Mam sudah bilang, kalau mau dipindahin, silakan pindahin aja. Mam sudah ngomong kemarin kan soal pemindahan makam. Pindahin aja. Ngapain lama-lama mesti nunggu lagi? Kan 2 bulan yang lalu udah mau mindahin, tapi kok nggak dipindah-pindahin? Bener nggak? Pindahin aja sekarang. Sok atuh jangan lama-lama. Adot ya, lu ngomong mulu ya, bahasan lu sama itu terus. Kalau misalnya PM nggak mampu ya ngapain donasi, saya juga mampu kok untuk membeli rumah untuk cucu saya. Nggak usah lu bahas yang udah terjadi ya, yang udah ada itu rumah itu lagi dibangun ya. Jadi lu udah diem aja, nggak usah ngomong mulu. Sekarang kita ngomong ya, bahasin asuransi yang udah dicairin itu. Kan BMZ udah ngasih tahu tuh, uang asuransi lu udah cair ya kan, udah cair. Lu mau ngomong ngelak apa lagi, udah nggak ada. Jadi lu mendingan ya kasih tahu dan buktiin ke netizen Indonesia kalau itu asuransi emang untuk cucu lu. Buktiin aja udah, nggak usah lu bahas yang aneh-aneh ngelantur sana sini. Setiap masuk podcast orang bahasnya itu mulu, nggak ada bahasan lain ya? Hah? Aduh, dulu dasar lu laki-laki udah kayak apaan aja lu, lemes bener mulut. Gak kayak fokus ke tempat lain kayak atau apa. Kayak coba buktiin udah itu asuransi atas nama cucu lu aja. Gak usah bahas-bahas yang lain deh. Geram juga gue lama-lama lihat lu laki-laki atau apa sih. Berani langkahi Puput Denis Karyesta, tembak Dodi Sudrajat. Mau gak jadi pacar aku, katanya. Buset dah, ini orang bener-bener ya. Gila bisa dapetin Denis. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Netizen apa maksudnya? Tolong yang punya informasi terbaru tolong komen di sini. Ibu-ibu sedunia pada nolak loh. Ibu-ibu sedunia pada nolak, lihat komen di VT gua. Kok ini bisa nembak? Perempuan nembak duluan guys, ini kenapa? Waduh, ternyata
dari pikiran rakyat. Coba tolong cari kebenarannya ini dari pikiran rakyat ya guys. Assalamualaikum. Untuk Neng Gece yang cantik, tadinya mau bilang baik, tapi kalau dari sisi saya, baiknya jadi hilang, lucunya jadi hilang, karena makin kesini diperhatikan makin sombongnya luar biasa ya. Hati-hati kalau kamu memandang rendah atau mengecilkan orang lain, baik itu yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal ya sayang ya. Karena belakangan ini semakin banyak yang lewat-lewat di beranda, statement-statement kamu menghina para seniman yang sudah banyak karya-karyanya di pelosok negeri ini, dengan kamu menyebut zaman purba, kamu menyebut para senior yang kamu bilang sudah tidak laku. Apakah kamu sudah tanya satu persatu alasan mereka mungkin tidak muncul lagi di televisi? Karena menurut saya sendiri yang mungkin masuk kategori orang purba menurut kamu, kategori senior menurut kamu, menurut saya, baik saya ataupun teman-teman, kita banyak memilih untuk ada yang memang sudah menikah, menjalani hidup yang lebih baik, ada yang sudah menikah karena memang profesi mungkin berganti profesi, atau karena profesi suami yang tidak bisa akhirnya untuk terjun lagi di dunia entertainment. Jadi semua punya reason masing-masing. Dan yang pastinya walaupun senior dan orang zaman purba menurut kamu, setidaknya kami yang kamu sebut dengan kontonasi yang tidak baik itu sudah pernah memiliki karya gitu ya, memiliki karya yang memang orang paling setidaknya masyarakat Indonesia juga tahu karya kita, dan bukan hanya sekedar untuk berkoar-koar, menghina orang lain, juga menganggap bahwa kamu posisinya di sini, yang satu posisinya di sini, gitu, seperti itu. Jadi hati-hati sama mulut kamu. Saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati sama mulut kamu. Kalau Tuhan sudah menjentikan jarinya, segala sesuatunya bisa berbalik sayang ya. Sekarang kamu boleh merasa tinggi dengan harta di dunia yang kamu punya, dengan mungkin kamu merasa kamu terkenal di dunia ini, tapi kalau Tuhan sudah begini, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya. apa pendapat abang tentang podcast Denis Karista dengan Tiara Marlene kemarin? Nah, ini pendapat abang ini ya. Pesan untuk Denis Karista dan Tiara Marlene, dan juga tuh ada pengacara gunung ya, hadir di podcast itu. Jangan terbiasa itu menari-nari di atas musibah orang lain gitu ya. Nah, karena meninggalnya Vanessa itu kan musibah tuh bagi keluarganya gitu ya. Nah, juga jangan dijadikan ini sebagai untuk ajang pansos gitu. Jadi sudah-sudahilah, nggak usah heboh-heboh. Karena kamu tuh bukan bagian dari keluarga itu segala macamnya. Kalau Pak Dodi ribut sama keluarga Jai Faisal, udah itu memang keluarganya, biarlah mereka menyelesaikannya gitu ya. Nah, sudah tahu menjelaskan juga bahwa orang baik akan berkumpul dengan orang baik, dan orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat. Yuk, itu aja pendapat abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayang gimana terima 10 jutanya? Ih, enak banget, parah. Keren ya. Tuh, berasa cantik kan? Cantik banget. Berapa kelimatnya? 10 jatuh. Thank you lah Mayang. Lu bilang lu mempertanyakan prestasinya Puji apa ya kan ya. Jadi artis sekarang itu menurut saya udah prestasi dengan jalur yang benar. Lu inget nggak dulu lu mau jadi artis dengan jalur apa? Jalur berantem. Lu sampai berkorban, teriak-teriak kayak gitu, lu nuduh Kiki kayak apa ya kan? Makanya lu itu sebelum menghujat orang, ngaca dulu siapa lu. Ingat, masa lalu lu itu tidak bisa dihilangkan. Ada tuh di YouTube semua, ya kan? BMZ, makasih loh udah dikasih tahu kalau asuransinya udah cair. Ya ampun, tapi ternyata Mbak MZ mau beliin rumah itu mau barengan sama Pak Dode. Ya, kirain Mbak MZ doang sampai heboh-heboh beliin, ya kan? Tapi katanya kan uang asuransinya mau untuk depositonya
cucunya kan. Ya bagus lah didoain ya kan, supaya dilancarin dan benar kalau uang asuransi yang udah cair itu untuk deposito cucunya ya. Tapi ya Mbak MZ masa bisa-bisanya sih bilangnya mau ngasih rumah, ternyata ngajak patungan juga buat uang asuransi. Tapi makasih loh Mbak MZ udah ngasih tahu. Jadi kan satu Indonesia tahu kalau uang asuransi udah cair. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Faisal, keluarga besar yang terhormat, saya kok membaca berita kalau menjelang 100 hari, apakah benar atau tidak kalau dari pihak besan Pak Faisal akan memindahkan makam anaknya, ya. Sekarang gini, dengan alasan katanya khawatirnya karena itu tanah wakaf dan nanti akan ada pelebaran jalan. Lawang pelebaran jalan aja belum kok wes heboh dewe. Kok orang kalau kalau bikin opini kok tidak kompeten dan tidak konsekuen gitu. Katanya gara-gara wasiat, jadinya pingin dipindah. Sekarang alasannya tanah wakaf. Kalau memang wasiat, kalau wasiatnya hanya cumi, itu ndak kuat Pak. Wong yang namanya penyidikan itu bukti harus akurat kok. Paranormal aja bisa ngeramal tapi nggak bisa jadi bukti. Kalau memang almarhum itu memberi wasiat, tunjukkan pakai suaranya almarhum atau tulisannya almarhum. Dah itu baru akurat. Dan terlepas dari semuanya, ndak ada yang berhak memindahkan makam keduanya. Yang berhak hanya anak kandungnya. Makanya segala keputusannya itu hanya anaknya yang memutuskan dan menunggu anak ini dewasa. Makanya saya menyarankan dari pihaknya Pak Faisal harus punya pengacara tapi khusus mewakili Galaskai, bukan mewakili Pak Faisal. Khusus Galaskai saja untuk memperjuangkan makam kedua orang tuanya dan hak-hak Galaskai. Hak-hak Galaskai, sudah begitu saja. Ya, kalau saya nilai ini seperti emang niatnya itu ingin memutuskan silaturahmi. Terbukti dengan acara 40 harian udah nggak ada namanya Bibi Ardiansah, di buku Yasinnya juga nggak ada, fotonya Bibi Ardiansah nggak ada, dan juga memosting foto-foto anak perempuannya dengan berbagai macam laki-laki lain yang sungguh menurut saya ya memalukan dong. Kalau misal saya sudah menikah, terus papa saya memosting saya di khalayak umum dengan berbagai laki-laki, kan menurut saya memalukan karena dia punya suami, sedang di situ enggak ditampilkan foto suaminya sama sekali, nama suaminya juga enggak. Kalau tetap enggak bisa diajak ngomong secara manusia normal sakar PDW, persilakan aja Pak, puas-puasin aja dia memindahkan makam anaknya sakarpe gitu. Tapi kalau bisa Bapak cepat-cepat cari pengacara yang mewakili Galaskai ya, biar bisa dipidanakan. Dan konsekuensinya kalau sampai berani memindahkan makam Vanessa, maka sejak itu dia tidak bisa berhubungan dengan Galaskai dan bertemu dengan Galaskai selamanya. Lagi mau berkunjung nemuin Dodot. Chat. Dodot. Kasih makan itu. Lagi ketemu si Dodot ini. Dodot lagi makan mulu nih kerjanya si Dodot. Dodot selesai ya Dodot. Ini batas tahun. Banyak banget makannya Dodot, serakah Dodot. Dia nggak sengaja. Banyak makannya Dodot. Supaya besok bisa menggibah ya. Lagi bertemu sama si Dodot. Ini Dodotnya Nyai nih, ya. Mindahin makam haram, itu nggak boleh, itu makam dipindah-pindah, haram ya, kecuali makamnya itu mau terkena gusuran, pelebaran jalan, atau mungkin kena longsor dan sebagainya, baru boleh. Oke? Mayang, jika perawatan krimbat keranti itu 30.000, bukan 10 juta atau 15 juta atau tetek menge. Bencong, salonmu tuh benerin dulu. Masa salon yang katanya sekali krimbat 10 juta pakai kipas angin, apa catnya itu belang-belang kayak cat kampung begitu salonmu? Aneh. Nah, masuk akal kalau salon bagus itu ber-AC, tempatnya steril, bukan abal-abal. Itu anaknya Pak Dodot. Singkatan MRT. Itu kepanjangannya apa? Modern.
Udah raya terpadu. Commerce Rapid Transit kalau Inggrisnya. Kita tuh cantik gak sih? Aduh dilihat-lihat. Cantikan kita gak sih? Minta rating dari 1 sampai 10. Kakak-kakak kasih rating berapa? Minus 5. Minus berapa? Rekan-rekan, lagi rame lagi nih, lagi viral ya terkait permintaan tes DNA terhadap Gala ya. Saya katakan bahwa permintaan itu tidak dibenarkan dan tidak boleh ya siapapun meminta tes DNA kecuali ayah dan ibunya ya yang memiliki dia langsung. Jadi kalau orang lain itu tidak bisa. Mam, artis yang punya hutang sama almarhum Vanessa siapa? Kalau yang aku lihat videonya itu sih taplak meja kusut, tapi ternyata waktu ada kemarin dia diwawancara, dia dengan si pengacaranya itu, dia bilang itu hanya rekayasa bohong. Dia bilang dia nggak pernah ngutang, dia nggak kenal sama V. Kan aku udah feeling, aku bilang gue taunya lu nggak kenal, lu tuh bukan temennya V. Ternyata dia teman ibu tirinya. Dan dia sengaja bikin cerita itu buat berita. Oh my god.